Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Wahyu Yustianto dalam materi algoritma pemrograman. Pertama kali sebelum kita ke bahasa pemrogramannya, perlu dipahami dulu bahasa pemrograman yang akan kita gunakan nanti apa. Nah, bahasa yang kita gunakan nanti adalah Java. Nah, Java ini tentu membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya JDK, yang sering disebut dengan JDK atau Java Development Kit. Nah, Java Development Kit atau yang bisa disingkat dengan Java merupakan software yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari Java ke dalam kode bytecode ya, atau nanti bisa dikatakan bahasa yang kita pahami manusia kita rubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, sebuah paket aplikasi yang berisi JVM Java Virtual Machine dan JRE Java Runtime Environment plus berbagai aplikasi untuk proses pembuatan kode di dalam Java, itu adalah JDK tadi ya. Nah, lalu berikutnya bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu ya? Bahasa pemrograman itu merupakan bahasa yang nanti dituliskan untuk memberikan instruksi ke dalam komputer ya, atau memberikan perintah ke komputer. Nah, komputer itu bekerjanya seperti switching dan hanya mengenal 0 dan 1, hanya mengenal angka 0 dan 1. Namun manusia tidak paham berbicara atau tidak memahami dengan bahasa 0 dan 1. Jadi komputer itu memahami bahasanya 0 dan 1, sedangkan manusia tidak memahami itu. Nah, untuk itu perlu dirubah, artinya perlu adanya bahasa yang menjembatani atau sebuah bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara percakapan atau yang menjembatani antara komputer dengan manusia, supaya perintah manusia ini bisa dipahami oleh komputer. Bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan interpreter dan compiler. Jadi ada dua bahasa yang mengubah dari bahasa manusia, bahasa kita, ke dalam bahasa komputer. Yang pertama dengan interpreter, kemudian yang kedua dengan compiler. Nah, nanti tinggal yang kita gunakan yang mana. Compiler dan interpreter. Compiler itu mengkompilasi kode ya, source atau mengkompilasi kode menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi. Sedangkan interpreter adalah mengkompilasi dan menjalankan source kode secara langsung. Jadi source kode ini kode yang kita ketikkan, atau kode perintah yang nanti akan kita berikan ke komputer supaya komputer menjalankan apa yang kita inginkan. Ya. Ada dua, compiler dan interpreter. Lalu prosesnya bagaimana? Nah, proses kerja compiler itu seperti ini. Ini adalah program. Kebetulan ini menggunakan bahasa C. Ya, nah, tetapi nanti yang kita gunakan adalah bahasa Java. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah Java. Dan ini contoh menggunakan bahasa C. Sama saja, artinya bahasa manusia, bahasanya kita, ya, bahasa kita yang nanti berupa perintah yang akan kita berikan ke komputer supaya komputer mengerjakan perintah kita. Nah, di sini bahasa yang kita ketikkan, yang kita tuliskan, atau perintah yang kita tuliskan nanti akan dikompil. Nah, compiler inilah nanti yang menerjemahkan dari bahasa kita merubah menjadi bahasa mesin yang tadi 0 dan 1. Nah, tentunya kita nggak tahu ini kita nggak paham bahasa ini. Ya, kita pahamnya bahasa yang ini, yang bahasa Java atau bahasa C dan bahasa yang lain. Tapi ke dalam 0 dan 1 ini kita tidak bisa memahami. Karena ini bahasa mesin, ya. Bahasa mesin. Nah, berikutnya ini adalah compiler, yang berikutnya interpreter. Nah, prosesnya interpreter seperti ini, hampir sama dengan tadi compiler, hanya
sedikit perbedaan di sini. Ini Java compiler ya, karena bahasanya kita nanti menggunakan bahasa Java. Nah, ini Java compiler. Nah, yang di sini adalah myprogram.java. Myprogram.java adalah perintah yang kita ketikkan supaya komputer nanti bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Dengan bahasa ini, bahasa kita, kemudian oleh compilernya Java dikompil ke dalam bentuk kelas. Setelah ke dalam kelas baru dirubah menggunakan interpreter, yaitu dirubah dari 01 tadi ya, yang 01101 itu yang dipahami oleh komputer. Nah, begitu adalah prosesnya ya. Jadi hampir sama, hanya di sini ada interpreter yang bisa langsung dijalankan. Saya kira itu sedikit pengenalan kenapa kita butuh yang namanya tadi JDK. Fungsinya untuk itu. Jadi JDK ini fungsinya untuk nanti yang menjembatani bahasa kita dengan komputer. Ya. Lalu apa saja yang dibutuhkan selain JDK? JDK tadi yang menerjemahkan. Ya. Nah, berikutnya adalah text editornya. Text editornya kita gunakan nanti NetBeans. Nah, namun JDK itu perlu kita install. Contoh, kita bagaimana cara menginstalnya atau bagaimana cara mendapatkan software atau aplikasi JDK ya, compilernya. Buka aja Google-nya, tentunya harus terkoneksi dengan internet. Kemudian ketikkan di sini JDK, enter. Nah, nanti otomatis setelah kita ketikkan JDK akan keluar ini di sini. Nah, JDK download untuk Java SE. Di sini ada Oracle JDK ya. Nah, tinggal diklik aja di sini sekali. Nah, nanti tinggal kita pilih JDK yang akan kita gunakan yang versi berapa. Nah, ini ada ya, JDK Oracle. Nah, ini JDK Oracle. Yang kita gunakan versi berapa? Versi 8 misalkan ya. Nah, tinggal diklik aja di download nih, JDK download. Atau mau menggunakan versi yang lain. Kalau saya menggunakan yang 8 ya, JSE JDK 8. Kita klik aja di sini download. Nah, kemudian nanti akan diberikan beberapa pilihan nih, Java SE Development Kit ya. Nah, di sini tinggal kita pilih karena saya menggunakan Windows 64 bit, maka saya akan download yang ini ya. Silahkan nanti Anda disesuaikan operating system yang Anda gunakan apa. Apakah Windows ada beberapa ini ya, ada 2 ini ya, yang yang 32 bit dan yang 64 bit. Ya. Kalau Anda pakai Linux ya silahkan, di sini ada yang menggunakan Linux. Silahkan diklik di sini. Ini untuk mendownload. Nah, silahkan diklik download. Di sini memang tidak saya download karena koneksi saya lambat ya. Silahkan Anda download, bisa menggunakan WiFi di mana saja ya. Setelah ini terdownload kemudian diinstal. Installnya tinggal di double klik, di next silahkan dibaca ya. Nanti kan ada ketika Anda melakukan instalasi, nanti ada pertanyaan apakah harus di next atau apa ya. Kemudian yang berikutnya, kalau JDK sudah terinstall ya, berarti compilernya sudah terinstall. Yang berikutnya adalah NetBeans-nya, text editornya. Nah, cari download dulu. Nah, ketikkan aja NetBeans sekali, di sini nanti akan ada welcome to NetBeans, diklik. Nah, ini adalah websitenya NetBeans. Tinggal sekarang kita akan download. Diklik saja, di sini ada download, diklik sekali, klik. Tinggal kita akan download yang rilis yang versi berapa. Nah, kalau ini versinya sudah tinggi. Sebentar, kita back aja.
karena kalau saya menggunakan versi yang 8. Mana ini, ada enggak ya? Kalau ini yang Apache. Oh, sudah enggak ada ya yang, bentar, atau mungkin yang, nah ini aja, diklik yang sini. Atau yang mana ini? Atau ini? Nah ini yang ini betul. Jadi klik aja yang, nah ini ya. Setelah diketikkan netbin di sini, di enter, kemudian diklik di sini, klik sekali. Nah, nanti tampil seperti ini. Silakan mau download yang mana. Nah di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi netbin ini sebuah text editor yang bisa digunakan untuk Java, untuk HTML dan JavaScript, untuk PHP, untuk C++ dan C++, dan ini untuk semuanya. Nah silahkan gunakan yang ini saja boleh ya, yang kecil supaya downloadnya lebih kecil. Kalau saya memang menggunakan yang ini ya, karena memang saya gunakan semua ya. Boleh menggunakan ini semua atau ini ya. Tinggal di download. Nah setelah download baru nanti di-compile. Kok di-compile apa? Setelah download berarti nanti diinstal ya. Begitu kebutuhan untuk kita menggunakan atau belajar dengan bahasa Java ya. Nah lalu seperti apa tampilannya nanti? Nah, yang kita gunakan langsung adalah dengan netbin ya. Buka netbinnya, nanti ini tunggu prosesnya. Ini saya pakai yang netbin 82 ya. Nah setelah prosesnya terbuka, netbin tampilan awalnya seperti ini ya. Tinggal di maximize boleh, mau tetap tampilannya seperti ini boleh, ini saya maximize. Nah saya akan contohkan satu buah satu buah project ya, bagaimana cara membuat project. Sebelumnya saya akan bikin folder dulu untuk menyimpan projectnya nanti ya. Sebagai contoh saya buat di sini saja, di desktop ya, new folder. Nah saya kasih apa ya, project atau algoritma latihan. Saya kasih nama folder latihan algoritma. Nah kemudian ini setelah foldernya jadi, kita mulai buat sebuah project. Contoh yang pertama berarti pada file new project. Setelah file new project akan ditampilkan kotak dialog atau window dari new project. Silahkan dipilih yang Java dan Java application, diklik. Setelah itu di next. Setelah di next, di sini akan memberikan nama projectnya nanti apa. Misalkan saya kasih nama project 1 ya. Kemudian tentukan lokasinya, nanti lokasi projectnya akan disimpan di mana. Tinggal saya browse, lokasinya tadi saya letakkan di desktop, kemudian namanya tadi latihan algoritma, open. Nah ini adalah tempat di mana kita nanti menyimpan projectnya. Kalau sudah, tinggal mau dipilih create main project langsung atau tidak ya. Jadi boleh ini langsung, boleh tidak. Hilangkan aja. Kalau saya hilangkan aja, terus di finish. Nah nanti akan disediakan project. Nah kebetulan saya sudah pernah membuat project kemarin, project kelas 1P ini dan project pertama. Nah project yang kita buat barusan adalah yang project 1.
Nah, di sini diberikan dua buah folder, ada source package dan ada library. Nah, ini adalah library-nya dari Java JDK. Lalu di mana kita membuat program yang akan kita buat? Nah, klik kanan aja di projectnya. Di sini ada new. Nah, di sini ada folder, kemudian ada Java class, kemudian ada Java package, Java intermediate, dan seterusnya. Kalau kita ingin mengkelompokkan ya pakai aja Java yang package. Nah, kita buat satu persatu dulu aja, pakai Java class, diklik sekali. Kelasnya kita kasih nama apa? Misalkan kelasnya kita kasih nama belajar. Alangkah lebih baiknya penggunaan namanya lebih baik menggunakan huruf kecil semua. Ya. Nah, projectnya itu otomatis project 1 karena kita nanti membuat namanya project adalah project 1. Kalau sudah di sini ada source package-nya, biarkan saja. Kemudian di sini ada package-nya, kita kosongkan aja ya, biarkan aja. Kemudian langsung di finish. Nah, nanti akan terbentuk sebuah sudah disediakan source-nya ya. Karena tadi package-nya tidak kita ketikkan, maka di sini tidak ada package-nya. Atau kita coba, ini saya hapus dulu ya, coba lagi dengan mengetikkan package. Sebenarnya boleh diketikkan, boleh juga tidak, nggak apa-apa. Di sini tadi di sini new Java class. Nah, kalau ini kita misalkan ketikkan aja, samakan aja 1 atau project 1 dot latihan titik program titik pertama ya. Jadi project titik latihan program pertama, finish. Nah, itu nanti di sini tadi yang kita ketikkan barusan di sini aja, project 1 latihan titik project titik pertama ya. Nah, kemudian setelah disediakan ini, di sini ada, ini kita lihat. Nah, ini sebetulnya hanya sebuah keterangan seorang programmer itu akan memberikan keterangan di sini. Tinggal ini mau digunakan boleh, biarkan, atau mau dihapus nggak apa-apa. Nah, kalau saya biasanya saya hapus karena ini tidak ikut terkompil. Dihapus. Ini juga dihapus. Ini hanya keterangan autornya atau pembuat programnya. Biasanya ini nama di sini otomatis ada sesuai dengan nama komputer kita. Ya, dihapus saja. Kita hapus. Nah, nanti seperti ini. Ya. Nah, di sini baru kita memulai membuat sebuah program. Yang pertama berarti public void public static void main. Nah, kalau kita ketik seperti ini, otomatis di sini ini masih ada tanda seru ya. Sebentar saya besarkan. Oh, kok nggak bisa ya? Nah, ini masih ada tanda seru warna merah, dilingkari merah ya, tanda pentung ya, tanda seru di warna merah. Karena apa? Karena satu baris perintah ini belum kita akhiri. Nah, diakhiri dengan ini satu perintah ini belum selesai. Kita tambahkan kurung buka, kurung tutup, enter. Ya, kurung buka, enter. Nanti otomatis kurung tutup akan dibuat. Nah, tanda merahnya tadi hilang. Ya, jadi harus ada pembuka dan penutup. Nah, disinilah kita akan memberikan perintah. Ya, contoh kita akan memberikan perintah untuk menampilkan sebuah informasi atau menampilkan teks. Ya. Di sini kita ketikkan saja
sistem salah ketik tadi ya, sistem out print kurung buka ketik. Nah, print berarti mencetak apa? Mencetak informasi yang akan kita tampilkan, yang kita sampaikan. Misalkan di sini selamat datang. Nah, dalam satu perintah baris terakhir, satu baris seperti ini harus diakhiri dengan titik koma. Karena kalau tidak diakhiri, di sini akan diberi tanda kesalahan. Ya, berarti perintah ini belum selesai. Maka diakhiri titik koma. Nah, hilang. Ya. Tanda yang di sini hilang. Enter. Nah, ini satu perintah. Lalu bagaimana menjalankan program ini atau mengeksekusi perintah kita supaya dikerjakan oleh komputer? Ya. Caranya gimana? Nah, caranya berarti kita melakukan sebuah run, ya, menjalankan. Nah, run-nya bagaimana caranya? Bisa menggunakan klik kanan di sini, kemudian di run file, atau di klik kanan di sini di project kita ya, klik kanan run file, ya, bisa, terserah mau yang mana. Ini contoh saya di sini aja, klik kanan run file. Nah, di bawah ini nanti ada proses run, ya, proses running. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Tetapi di sini menyambung ini. Nah, ini antara datang dengan build ini menyambung. Kita pisah. Cara pisahnya bagaimana? Cara pisahnya berarti di sini kasih ln itu line, ganti baris ya. Jadi setelah ini tercetak, maka akan turun ganti baris. Jadi perintah hasil yang berikutnya adalah turun. Kita run lagi. Nah, ini selamat datang. Nah, ini turun. Lalu bagaimana kalau ada mencetak informasi lain? Nah, ini contohnya saya copy aja, nanti Anda silahkan diketik. Selamat datang di diakhiri pakai titik koma lagi, ya. Kalau sudah bisa langsung dijalankan, klik kanan di sini boleh, atau tadi di sini juga nggak apa-apa, run file. Nah, ini selamat datang di STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Oke, ya. Jadi program kita yang pertama sudah jadi, begitu ya contohnya ya. Nanti silahkan dicoba, dan saya kira cukup sekian. Akan kita lanjutkan nanti pada materi yang berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.